Selamat berjumpa umat yang terkasih, secara khusus umat Paroki Santa Maria Assumpta Cawas. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan muda yang memberi fasilitas ini untuk bisa menyapa umat di masa pandemi. Saya kagum dengan teman-teman muda yang kreatif membuat eksperimen untuk menyapa umat melalui media sosial, khususnya memanfaatkan Komsos sebagai sarana untuk mewartakan iman, tetapi juga untuk menyapa umat di masa pandemi sekarang ini, karena banyak kegiatan-kegiatan gereja, peribadatan, rapat, dan lain sebagainya tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Maka dengan adanya media seperti ini, kita bisa menyapa, bisa mendekati umat, melayani umat dengan menggunakan media sosial yang ada. Terima kasih atas inisiatif, partisipasi, juga ide kreatif dari teman-teman muda, khususnya di Komsos Paroki Cawas. Bapak Ibu, saya sudah menjalani pastoral di Paroki Cawas ini sudah 2 tahun ini, dan karena selama pandemi maka ya kegiatan-kegiatan sangat terbatas, kita tidak bisa mengadakan perayaan Ekaristi secara tatap muka karena kita mendukung program pemerintah supaya bisa memutus mata rantai COVID-19 ini. Nah, maka kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ya kesan-kesan selama menjalani masa isolasi mandiri, bukan isolasi mandiri, tetapi PPKM darurat ya. Saya tetap sehat-sehat, tidak tidak terkena COVID-19. Jadi selama masa PPKM darurat ini. Jadi memang selama saya bertugas 2 tahun ini, jadi masuk dulu pada bulan Juli 2019, kemudian mulai Desember, Januari 2020, mulailah COVID ini menyebar di tengah-tengah kita. Sehingga kegiatan-kegiatan gereja pasti kemudian tidak bisa dilakukan. Tetapi saya merasa senang karena banyak umat yang istilahnya cancut taliwondo, artinya langsung bergerak untuk membuat kegiatan-kegiatan yang dapat membantu situasi, menjawab situasi yang ada, misalnya bersama-sama membuat face shield, kemudian membagi hand sanitizer, kemudian disinfektan, dan lain sebagainya. Pada awal-awal masa pandemi itu banyak umat, khususnya juga Dewan Paroki, itu langsung terjun ambil bagian dengan senang hati membantu mengatasi situasi. Dan kemudian sesudah itu mulai memikirkan bagaimana menanggapi situasi sekarang ini. Maka ada misalnya bantuan sembako untuk keluarga-keluarga terdampak, itu dilakukan bersama-sama. Maka dibentuklah misalnya kemudian ada tim unit reaksi cepat Paroki Cawas untuk
membantu mereka yang terdampak positif COVID. Lalu mulai membuat pendataan, mulai kemudian membagikan bantuan kepada mereka yang melakukan isolasi mandiri. Lalu bahkan keprihatinan di tengah masyarakat, terutama kurangnya tenaga relawan untuk penguburan cepat di desa-desa atau di kampung-kampung, itu membuat tim unit reaksi cepat bergerak untuk mendorong agar umat Katolik juga ikut terlibat di dalam keprihatinan masyarakat. Saya sangat senang karena kemudian muncul tim relawan atau relawan tim kubur cepat, namanya TKC, yang dapat membantu tim dari kecamatan, karena pada gelombang kedua pandemi ini korban berjatuhan begitu banyak. Nah, ini saya merasa senang, kesan saya umat langsung tanggap, umat langsung terjun, terlibat, tahu tentang kebutuhan dan apa yang harus dikerjakan itu langsung ditanggapi dengan baik. Kesan saya umat di paroki Cawas ini mudah untuk terlibat, peka terhadap situasi, kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan ini menurut saya juga modal yang sangat bagus untuk mengembangkan pastoral hidup rukun guyub bersama di tengah masyarakat. Apa yang menjadi keprihatinan masyarakat kita tanggapi dengan cepat, kita buat berbagai macam kegiatan yang berguna bagi masyarakat di sekitar kita. Saya senang karena umat langsung ambil bagian dan terjun untuk membantu dan berbuat sesuai dengan apa yang diperlukan. Kalau saya melihat perkembangan iman di paroki Cawas ini, ya tentu karena ini paroki yang masih muda, paroki yang masih belajar berjalan untuk menghidupi iman di tengah-tengah masyarakat, maka tentu banyak perlu belajar dari paroki-paroki yang lain. Ya, paroki ini baru berdiri 2 tahun yang lalu, jadi persis saya masuk di paroki Cawas. Paroki ini diresmikan oleh Bapak Uskup pada tanggal 1 Juli 2019. Maka kendati orang muda, kendati paroki masih muda, tetapi saya punya kesan sangat-sangat hidup, sangat bergairah, dan banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Saya kira demikian, dan saya menyapa untuk saudara-saudara yang sedang isoman, tetap semangat, sehat, dan gembira selalu. Berkah dalem. Sejarah Paroki Cawas. Tahun 1935 muncul orang Katolik pertama di Cawas. Nama orang itu adalah Bapak Jadi Darmo Sewoyo. Setahun kemudian, tahun 1936, Paroki Wedi berdiri. Saat itu Paroki Wedi mengemban riksa pastoral sehingga daerah yang di kemudian hari menjadi Paroki Jombor, yaitu Trucuk dan Cawas. Wilayah Jombor yang lain menjadi lahan pengembalaan Paroki Klaten.
sekitar tahun 1947 sampai 1948, ada 4 keluarga Katolik di Cawas. Mereka adalah keluarga Y. Darmo Sewoyo di Mbarepan Cawas, keluarga Adarso Wiharjo di Cawas, keluarga Lambertus Harjo Wijono di Kadongampel, keluarga Siswo Harjo di Cawas. 4 keluarga tersebut merupakan embrio umat Katolik Cawas. Mereka membentuk satu lingkungan dan menjadi bagian dari paroki Wedi. Bapak Darmo Sewoyo dan Bapak Harjo Wijono mengawali kekatolikan di Cawas dengan mengajar di sekolah. Pastor paroki Wedi saat itu adalah Romo A. Cokrowardoyo, PR. Tahun 1956, diadakan misa untuk pertama kalinya di Cawas. Ekaristi pertama itu dipimpin Romo Cakrowardoyo, PR. Lebih dari 15 orang menghadirinya. Ekaristi itu bertempat di rumah Bapak Harjo Wijono. Selanjutnya, Ekaristi diadakan setiap 35 hari sekali, pada hari Selasa Wage. Setelah Romo A. Cokrowardoyo, PR, beberapa tahun kemudian, misa di Cawas diteruskan oleh Romo Danu SJ. Tahun 1959, lingkungan Cawas dimasukkan ke dalam wilayah paroki Klaten. Waktu itu, Romo J. Darmo Yuwono, PR, menjadi pastor paroki Klaten. Ekaristi dilayani tiap bulan. Romo J. Darmo Yuwono, PR, dibantu oleh Romo Van Worken. Uskup Semarang kala itu adalah Monsinyur Albertus Sugijo Pranoto. Sempat berkunjung 1 kali ke lingkungan Cawas. Tahun 1962, lingkungan Cawas merintis berdirinya SMP Santo Yosep dan mulai mengawali berdirinya kapel. Langkah awal itu berlanjut. Tahun 1965, Romo Van Worken memberi tabungan tiap bulan senilai 6.000 untuk membangun kapel. Dengan dana yang terkumpul, umat Katolik Cawas dapat membeli sebidang tanah tepatnya di Jagalan Cawas. Tahun 1966, pembangunan kapel pun dimulai. Setahun kemudian, kapel Cawas diberkati oleh Bapak Kardinal Monsinyur J. Darmo Yuwono. Kapel tersebut memenuhi 2 fungsi. Tiap hari, kapel dipakai sebagai gedung sekolah SMP Santo Yusuf. Sebulan sekali, kapel digunakan untuk menyelenggarakan misa kudus. Tahun 1970, lingkungan Cawas dimasukkan menjadi bagian paroki Mendelanggu. Pelayanan Ekaristi saat itu dilayani oleh Romo M. Sugito, PR, dan Romo Bensler SJ. Umat Cawas makin berkembang. Hal itu didukung dengan bertambahnya jumlah baptisan. Tahun 1973, umat Cawas membeli tanah di utara makam Cawas. Di lahan itu dibuat kapel baru dengan dana dari Ibu Maria Martina Beiber yang berasal dari Jerman. Tanah dan kapel diserahkan pada pengelolaan Yayasan Pangudi Luhur. Kapel yang baru itu diresmikan oleh Romo Vikjen A. Joyo Siswoyo, PR. Tahun 1980, umat Cawas membeli tanah seluas 2.000 meter persegi di Mbawak Cawas. Tanah itu direncanakan untuk didirikan kapel baru. Tanah itu terbeli dengan harga senilai 6 juta rupiah. Tetapi, dengan berbagai pertimbangan, tanah itu lebih baik dijual. Tahun 1988, umat Cawas membeli tanah di Desa Mbarepan seluas 4.500 meter persegi, seharga 23 juta. Tahun 1992, pembangunan gereja Cawas dimulai. Pembangunan selesai pada tahun 1996. Pembangunan selesai pada tahun 1996. Pembangunan itu menelan biaya Rp160.430.920. Pada kurun waktu itu, umat Cawas masuk dalam reksa pastoral paroki Jombor.
umat Cawas semakin berkembang. Mereka membutuhkan sarana kegiatan. Maka tahun 2003 dimulailah pembangunan aula yang selesai pada tahun 2007. Aula tersebut sangat berguna untuk berbagai kegiatan umat. Rumah pastor disediakan di belakang aula dengan harapan pastor yang hendak misa tiap Jumat pagi dapat beristirahat pada Kamis malamnya. Tahun 2008, status Gereja Cawas meningkat menjadi stasi. Pemekaran lingkungan yang terjadi di awal tahun 2009 membuat stasi Cawas memiliki 3 wilayah yang meliputi 10 lingkungan. Pemekaran lingkungan yang terjadi di awal tahun 2009 membuat stasi Cawas memiliki 3 wilayah yang meliputi 10 lingkungan. Tahun 2012, stasi Cawas berkembang menjadi 11 lingkungan. Tahun 2007 sampai tahun 2012, Pastor Paroki Jombor dijabat oleh Romo R. Budi Haryono PR, dan sebagai vikaris paroki berturut-turut adalah Romo M. Suharyanto PR dan Romo A. Hadi Cahyanto. Romo R. Budi Haryono PR digantikan Romo Y. Sunaryadi. Tahun 2014 sampai 2015, pastor yang melayani paroki Jombor ada 3 orang. Saat itu tercetus ide untuk memberi perhatian lebih banyak lagi pada kapel-kapel. Sebagai buah, tahun 2015, komunitas pastoran Jombor mengutus Romo Sabtono Hadi PR untuk tinggal di Cawas. Langkah itu disambut baik oleh keuskupan. Akhirnya, sejak 11 Juli 2016, Romo Joko Wahyu Yuniarto yang sering disebut juga Romo Yuyun mendapatkan SK Administrator Keuskupan untuk tinggal menetap di Gereja Cawas. Tahun 2010, sekelompok umat Cawas merintis pendirian PAUD Stella Maris. PAUD ini mulai menerima murid tanggal 3 April 2010. Tanggal 3 Januari 2011, PAUD resmi diakui oleh pemerintah karena PAUD sudah memiliki kelas kelompok bermain atau KB. Mulai tahun pembelajaran 2013-2014, PAUD membuka kelas TKA. Keberadaan PAUD ini masih perlu ditata karena kebutuhan ruang kelas membuat ruang OMK, ruang keamanan, dan garasi beralih fungsi menjadi ruang kelas. Tahun 2010, tepatnya tanggal 14 Agustus 2010, umat Cawas mulai membangun gedung pastoran. Gedung pastoran ini selesai dibangun dan diberkati bersama gedung gereja dan aula oleh Keuskupan Agung Semarang, yaitu Monsinyur Johannes Pujo Sumarto. Pada tanggal 19 September tahun 2011. Sejak Januari 2012, stasi Cawas mulai membuat buku induk yang memuat baptis, perkawinan, penguatan, sakramen pengurapan orang sakit, dan kematian yang terpisah dari paroki Jombor. Pada Januari 2012 itu juga, Romo Yohanes Sunaryadi PR datang menggantikan Romo Robertus Budi Haryono PR sebagai pastor paroki Jombor. Pada masa ini, stasi Cawas mengembangkan riksa pastoral pendampingan keluarga-keluarga. Fokus kegiatannya adalah kunjungan keluarga secara terjadwal dan melibatkan dewan harian serta pengurus lingkungan. Sementara itu, lingkungan sebagai basis kegiatan dipompa dengan membentuk paguyuban ketua lingkungan dan wilayah. Pertengahan tahun 2012, stasi Cawas memiliki karyawan honor sekretaris kantor paroki yang bertugas pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sesudah penataan tersebut, tanggal 15 Agustus 2012, stasi Cawas diresmikan menjadi paroki administratif oleh Uskup Agung Semarang, yaitu Monsinyur J. Pujo Sumarto. Pekerjaan melengkapi sarana penunjang kegiatan menggereja tetap berjalan. Tahun 2014, Menara Lonceng dibangun. Tahun 2015, gereja membuat 2 kamar pengakuan dosa dengan menyekat ruang sakristi. Pada tahun yang sama, umat Cawas membeli gamelan. Menjelang pesta nama paroki tahun 2015, lingkungan Santo Antonius Padua Gombang dimekarkan menjadi 2 lingkungan, yaitu lingkungan Santo Antonius Padua Gombang dan lingkungan Santo Faustina Gombang. Tahun 2019,
Gereja Cawas memiliki karyawan honor baru untuk sekretariat kantor paroki, menggantikan sekretaris yang lama. Bertugas 6 hari dalam seminggu, pada hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Pada tanggal 1 Juli 2019, Paroki Administratif Cawas dikukuhkan menjadi paroki mandiri oleh Bapak Uskup Keuskupan Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmo KPR. Ya, saya bertugas di Paroki Cawas ini mulai tanggal 1 Juli 2019 bersamaan dengan diresmikannya Paroki Cawas sebagai paroki mandiri. Bapak Uskup meresmikan Paroki Cawas ini terpisah dari Paroki Jombor pada awal mulanya. Maka mulai tahun 2019 saya ditugaskan untuk melayani umat di Paroki Cawas. Jadi paroki baru, romonya stok lama, baru tapi stoknya lama. Karena saya sudah menjalani imamat selama 25 tahun sebagai imam di Keuskupan Agung Semarang. Yang mengesan dari umat Paroki Maria Assumpta Cawas menurut saya guyup, bersama-sama memikirkan kehidupan berparoki, saling bekerja sama, saling menolong, melengkapi satu sama lain. Jadi ini menurut saya suatu hal yang bagus. Kita bersama-sama dengan talentanya masing-masing ikut terlibat untuk membangun paroki Cawas yang masih baru ini. Perkembangan iman umat di paroki ini, ya karena ini paroki yang baru, tentu saja melihat situasi di sekitar paroki ini, kebanyakan orang-orang muda, keluarga muda itu banyak yang pergi ke kota, entah itu bekerja, entah itu kuliah, maka yang tinggal di paroki ini ya kebanyakan orang tua dan anak-anak. Maka perkembangan iman kalau dilihat dari baptisan ya hanya sedikit. Baptisan bayi dan baptisan dewasa itu tidak terlalu banyak karena keluarga muda dan orang-orang mudanya banyak yang berkiprah di kota besar. Baik itu di Jakarta, Surabaya, di Bandung, studi di Semarang, Solotigo, di Jogja, dan lain sebagainya. Apa yang kira-kira perlu dikerjakan supaya paroki ini dapat berkembang? Saya kira kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama adalah menghidupi, istilahnya ngopeni apa yang ada di paroki ini, dihidupi dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan rajin, sehingga potensi-potensi yang ada itu bisa berkembang. Yang kedua, merangkul, artinya kita merangkul siapa saja yang punya
keinginan, punya kemauan, niat untuk membangun paroki ini. Ya, ngupeni dan merangkul itu menurut saya dua hal yang bisa dilakukan untuk memperkembangkan paroki Santa Maria Assumpta Cawas. Dan apakah keterlibatan umat Cawas dalam hidup menggereja sudah baik? Saya kira ya cukup baik dan bisa dikembangkan. Artinya beberapa bidang-bidang pelayanan itu bisa dimaksimalkan, dikembangkan, karena kehidupan kemasyarakatan di sini cukup baik dan kebersamaannya itu juga cukup baik. Itu menjadi bekal yang sangat membantu kita agar dapat mengembangkan paroki kita ini. Lalu tentu dibutuhkan sumber daya manusia, tenaga-tenaga muda. Menurut saya ini kita membutuhkan itu, terutama bidang litbang sebagai think tank-nya paroki. Ini penting menurut saya, karena litbang adalah bidang yang memikirkan, mengantisipasi paroki ini untuk kedepannya. Maka ini dibutuhkan orang-orang yang mau untuk terlibat dengan sungguh-sungguh mendorong, mendukung Dewan Pastoral Paroki bisa berjalan dengan baik, melayani berdasarkan data, melayani berbasic data-data dari lingkungan. Itu penting, apalagi sekarang keuskupan meminta kepada kita semua untuk menginput, mengupdate terus data-data yang ada di paroki. Ini menurut saya bidang litbang itu menjadi pemikirnya, menjadi think tank-nya untuk paroki, sehingga bisa berkembang dengan baik. Bagi rekan-rekan muda, saya kira ini juga menjadi kesempatan yang bagus untuk terlibat, memikirkan kehidupan kita sebagai paroki. Saya mengundang teman-teman muda dengan segala keahlian, profesionalitas, keterampilannya. Mari kita menyumbangkan talenta-talenta kita itu untuk kemajuan kita bersama, ya. Saya mengajak rekan-rekan muda, pasti ada banyak yang punya talenta-talenta yang bagus, pandai, apalagi dalam dunia digital, dunia teknologi informasi, media sosial yang sekarang ini orang-orang muda pasti sangat memahami dan mendalami. Maka saya mengajak, mari kita gunakan talenta-talenta kita, keterampilan yang kita miliki itu bisa berguna untuk pelayanan-pelayanan kita. Saya kira ini sapaan yang dapat saya sampaikan pada awal pelayanan teman-teman Komsos. Ini saya berterima kasih banyak teman-teman Komsos ada yang mau terlibat mengembangkan pelayanan ini untuk memberi pewartaan kepada umat, untuk menyapa kepada umat. Saya kira ini hal yang bisa dikembangkan untuk di kemudian hari. Mari kita bersama-sama dalam situasi pandemi kita tetap menjaga kesehatan kita, tetapi juga tetap menjaga hidup rohani kita. Kita selalu berdoa, semoga pandemi ini segera dapat berakhir, kita jaga protokol kesehatan, menjaga imun, selalu gembira, dan penuh semangat.
Tuhan pasti memberkati kita. Berkah dalam.